Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan, nama saya Nicholas Alexander dari SMA Xaverius Pahoman. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema Reduce Emission Carbon atau kurangi emisi karbon. Seperti yang kita tahu, emisi karbon adalah zat berbahaya yang sudah tersebar sangat luas di bumi kita ini. Emisi karbon terbentuk daripada pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna. Pembakaran hidrokarbon yang sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Sedangkan pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna akan menghasilkan karbon, karbon monoksida, dan juga air. Dari pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna ini juga akan menyebabkan polusi udara yang berlebih. Di dalam polusi udara ini akan terdapat polutan dan juga timbal yang akan tersuspensi di dalam udara dan sangat berbahaya bagi kita. Dapat menyebabkan berbagai dampak negatif untuk tubuh kita. Contohnya, iritasi kulit, mata perih, gangguan saluran pernapasan, kerusakan ginjal, sampai kepada kanker. Nantinya, emisi karbon ini juga akan menimbulkan dampak yang begitu negatifnya untuk bumi kita, yang merusak berbagai ekosistem kita. Emisi karbon juga ikut berperan dalam terjadinya hujan asam yang bersifat korosif dan berbahaya. Dari hujan asam ini, nantinya akan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi tubuh kita sendiri jika kita terkena dampaknya. Selain itu, hujan asam juga akan merusak ekosistem air yang sudah terbentuk. Dan selain itu, lewat emisi karbon ini juga mendukung terjadinya global warming atau pemanasan global. Global warming menyebabkan banyak sekali dampak-dampak yang di luar dugaan kita. Contohnya seperti mencairnya es di kutub. Banyak sekali es yang sudah mencair di kutub dan mulai menaikkan kadar air laut. Ilmuwan mulai berspekulasi bahwa nantinya banyak sekali pulau-pulau yang akan terlelap oleh air-air laut ini dari es kutub yang telah mencair. Selain itu, suhu air laut juga akan meningkat dikarenakan panas semakin meningkat. Nantinya, air laut yang mulai meningkat suhunya ini akan menyebabkan oksigen yang terlarut lebih sedikit dibandingkan air yang lebih dingin. Nantinya, air laut ini akan mengalami suatu proses yang namanya deoksigenasi, di mana kadar oksigen berkurang dari dalam laut, dan biota laut akan mengalami stres yang berlebih dikarenakan kurangnya oksigen dari air laut. Dan karena biota laut ini mengalami stres, nanti biota laut ini akan mudah terserang oleh berbagai macam bakteri dan bisa menyebabkan kematian dan mengancam kepunahan daripada biota laut tersebut. Selain itu, sebenarnya efek berantai dari pemanasan global ini sendiri tidak lepas daripada aktivitas kita para manusia. Banyak sekali aktivitas-aktivitas manusia yang mendukung dan menjadi faktor daripada terjadinya global warming. Contohnya seperti pembakaran sampah, pembakaran hutan, lalu asap pabrik, sampai kepada asap kendaraan pribadi kita sendiri. Yang ironisnya, dampak-dampak ini malah berbalik kepada kita. Banyak sekali dampak-dampak negatif yang bisa kita rasakan di bumi kita ini. Saya berikan contoh. Yang pertama, udara semakin panas. Kita sering melihat ketika kita keluar rumah, banyak orang yang membawa payung. Padahal, udara sedang cerah dan tidak terjadi hujan. Mereka menggunakan payung bukan untuk menutupi diri dari hujan, tapi untuk melindungi diri dari sengatan panas matahari. Dikarenakan lapisan ozon yang mulai menipis, radiasi inframerah mudah sekali untuk masuk ke dalam bumi kita. Lapisan ozon berfungsi untuk menangkal radiasi inframerah dan memantulkannya kembali. Tapi karena pemanasan global, menimbulnya emisi karbon membuat lapisan ozon semakin menipis. Dan akhirnya radiasi inframerah bisa dengan mudahnya menyengat kita semua dan menyebabkan kita bisa terkena beberapa penyakit kulit. Lalu, yang kedua, kita juga sering mendengar berita-berita tentang banjir di mana-mana. Banjir ini juga sebenarnya terjadi karena aktivitas manusia yang mendukung terjadinya pemanasan global. Seperti penebangan hutan, penggundulan hutan, dan tidak dilakukan penanaman kembali. Karena hutan-hutan telah ditebang yang digunakan untuk pemukiman lahan, untuk perumahan, untuk perkantoran, dan akhirnya daerah lahan resapan sudah berkurang. Yang awalnya itu digunakan untuk meresap air hujan, sekarang digunakan untuk hal-hal lain. Jadi, ketika hujan lebat telah turun, airnya nanti langsung akan mengalir kepada selokan. Dan seperti yang kita tahu, selokan zaman sekarang ini sangat kotor, telah tersumbat oleh berbagai sampah yang dibuang oleh masyarakat, dan menyebabkan air dari sungai-sungai ini
akan naik dan meluap dan akhirnya menyebabkan bencana banjir. Lalu yang ketiga, dampaknya kita sering melihat juga di berita bahwa terdapat hewan-hewan liar, bahkan hewan buas yang masuk ke pemukiman warga. Ini terjadi akibat mereka kehilangan habitat mereka. Mereka kehilangan rumah mereka. Karena hutan-hutan telah ditebang oleh manusia. Dan akhirnya hewan-hewan ini harus mencari tempat tinggal baru dan salah satu target mereka adalah pemukiman warga. Bahkan mereka merasa terganggu dan risih dikarenakan aktivitas-aktivitas manusia yang mengganggu kehidupan mereka. Tidak sedikit juga hewan-hewan liar tersebut yang menyerang manusia-manusia atau warga-warga yang ada di pemukiman tersebut. Lalu, sekarang kita sudah mulai menemukan isu-isu yang bernama climate change atau perubahan iklim. Di mana climate change ini akan menimbulkan perubahan besar-besaran terhadap tatanan ekosistem kehidupan kita yang sudah terbentuk selama ratusan tahun ini. Dan tentunya ini juga akan mengancam kehidupan kita. Tapi mirisnya, banyak sekali orang-orang sekarang berpikir, kan bumi mati masih ratusan tahun lagi. Bumi hancur itu masih ratusan tahun lagi. Jadi untuk apa sekarang berusaha? Bersantai sajalah. Lagi pula ratusan tahun lagi saya juga sudah tidak ada. Ini pemikiran yang sangat salah. Kita juga harus berpikir, nanti bagaimana generasi ke depan kita akan tinggal di bumi? Apakah bumi masih layak untuk ditinggali bagi generasi kita mendatang? Jadi, kita harus mulai melakukan upaya-upaya, tindakan-tindakan untuk menekan jumlah emisi karbon di bumi ini. Banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya yang pertama, kita bisa mematikan alat elektronik yang sudah tidak terpakai. Salah satunya adalah AC. AC menjadi salah satu faktor yang menimbulkan emisi karbon yang sangat banyak bagi bumi kita. Jadi, jika tidak terpakai, sebaiknya dimatikan saja dan dihidupkan jika memang benar-benar diperlukan. Lalu, yang kedua, kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Hutan-hutan banyak yang telah gundul. Dan sekarang banyak juga relawan yang telah melakukan penanaman kembali reboisasi untuk mencegah menimbulnya lagi emisi karbon. Jadi, pohon-pohon bisa menyerap udara-udara yang berbahaya bagi kita dan menimbulkan oksigen supaya udara lebih segar, lebih aman untuk kita hirup. Lalu, yang ketiga, kita bisa menggunakan konverter katalitik, di mana konverter katalitik ini akan mengubah gas buang emisi karbon menjadi gas yang tidak lebih berbahaya untuk udara kita. Dan nantinya, ini merupakan penemuan yang sangat baik untuk menekan emisi karbon. Lalu, yang keempat, kita bisa menggunakan yang namanya fuel cell atau bahan bakar sel. Bahan bakar sel ini sumber energinya bukan berasal dari bahan bakar fosil, melainkan dari hidrogen dan juga oksigen. Jadi nanti gas buang yang keluar bukan merupakan polusi, tapi melainkan air yang tidak berbahaya. Jadi dengan menggunakan fuel cell, kita bisa menekan jumlah emisi karbon di udara dan membuat udara menjadi lebih segar, lebih aman, dan lebih sehat untuk kita hirup. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa menggunakan yang namanya e-vehicle atau electronic vehicle, atau biasa kita sebut sebagai mobil listrik atau kendaraan listrik. Dengan penemuan mobil listrik ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi bisa membantu kita dalam menekan jumlah emisi karbon dan menyehatkan kembali bumi kita. Karena sumber energi daripada e-vehicle ini merupakan energi listrik, di mana kita melakukan charge isi daya sebelum digunakan, dan nantinya ketika sudah terisi penuh baru bisa kita gunakan, baru bisa berjalan, dan tidak ada gas buang emisi karbon. Jadi lewat upaya-upaya tadi kita bisa membantu bumi kita lebih sehat lagi, mengurangi emisi karbon yang berbahaya bukan hanya bagi kita tapi juga bagi bumi kita sendiri. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Saya berharap lewat pidato ini banyak orang-orang, terutama anak-anak muda, yang sadar akan pentingnya kita menjaga bumi kita ini. Akan pentingnya kita melakukan tindakan, upaya-upaya yang membuat bumi kita semakin sehat lagi. Terima kasih untuk perhatiannya.